Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Nantinya akan ada yang berperan sebagai observer atau pengamat, ada yang berperan sebagai coach, dan ada juga yang berperan sebagai coachee. Nah, selanjutnya perkenalkan saya Nasarudin dari SD Negeri 52 Garing 5 Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu. Selanjutnya rekan Saya Nova Apniarti dari SD Negeri 18 Garing 5 Kuala Tungkal. dan rekan saya yang berikutnya. Saya Winda Sriwulan dari STN 005 Garing 5 Kuala Tungkal. Ya, baik. Selanjutnya kami ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Winda. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachee dan alur tirtanya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Nova, yaitu kompetensi apa kira-kira yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu adalah present Bu ya, kehadiran penuh. Terus saya juga ingin menjadi coach yang bisa mendengarkan aktif dan saya juga ingin mengembangkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oke. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Nova, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching membantu coaching itu menemukan solusi terhadap permasalahannya, Ibu, dan menemukan dan coaching dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu pra observasi kali ini Bu Nova. Silakan Bu Nova melakukan coaching bersama. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nova. Alhamdulillah lumayan baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Pak. Sepertinya saya perhatikan nih Bapak sedang galau Pak ya. Ya Ibu tahu saja. Cerita dong Pak, saya siap kok mendengarkannya. Siapa tahu nanti kita dapat menemukan solusi. Ya Bu, jadi yang bikin galau itu masalah si Dani. Ini anak murid saya luar biasa loh Bu. Tingkah lakunya istimewa sekali. Ada saja setiap hari itu tingkah yang dilakukannya yang membuat kita tulus dada. Akhirnya terasa seperti kewalahan saya menghadapinya dulu. Kalau saya perhatikan Pak Dani Pak ya, sepertinya ya anak kita Dani ini kurang bisa mengontrol emosi. Ya benar sekali Bu, benar sekali. Kira-kira harapan Bapak apa nih terhadap Dani? Harapannya saya ingin sekali si Dani ini setidaknya ada sedikit perubahan lah pada tingkah lakunya, pada aktivitas belajarnya, ke arah yang lebih baik. Ya,
Baik Pak, semoga saja Pak ya. Amin. Kalau begitu Pak, coba ceritakan nih Pak, apa sih yang menjadi permasalahan yang membuat Bapak galau ini apa Pak? Jadi gini Bu, yang sering terjadi, yang baru-baru ini berulang kembali, si Dani ini kan duduknya di belakang nih Bu. Hmm, Ketika pembelajaran berlangsung, kadang ketika diskusi, ketika tanya jawab, si Dani ini malah tidak fokus mengikuti kegiatan belajar. Dia terkadang malah gangguin temannya, kadang alat tulis dilempar, kemudian kadang ngobrol, suaranya keras, yang bikin geleng-geleng kepala itu kadang-kadang dia mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan gitu nah Bu. Oh, sampai segitunya Pak ya. Ya, Eh, apa Pak, Bapak pernah mencari solusi Pak untuk permasalahan dari ini? Apa Bapak sudah pernah mencari solusinya gitu Pak? beberapa hal pernah saya coba sih Bu. Ya, Hmm. setiap ada tindakannya yang kita anggap menyimpang ini, biasanya saya panggil, kemudian diberi arahan, diberi nasihat, teguran. Tapi efeknya rasanya tidak terlalu berpengaruh besar pada si Dani. Artinya tindakannya ini berulang lagi, berulang lagi. Iya. Sebenarnya tindakan Bapak itu sudah bagus, Pak. Cuman tidak ini, Pak ya, tidak berefek banyak terhadap Ya, Dani. benar, Bu, Selalu benar. berulang lagi, berulang lagi. Nah, Ya, menurut Bapak nih ada tidak Pak solusi lain untuk permasalahan anak kita dari ini, Pak? solusi lain yang sempat terpikir itu, Bu. Mhm. Saya rasanya ingin sekali mengkomunikasikan masalah ini dengan kepala sekolah. Tetapi yang bikin ragu itu, kok rasanya kurang nyaman ya Bu, ketika ingin menyampaikan masalah di kelas kepada kepala sekolah, kurang nyaman itu rasanya Bu. Eh, Tapi Pak, eh, sebenarnya Bapak ini merasa tidak nyaman jika masalah Bapak di kelas itu diketahui oleh kepala sekolah dan ya, rekan guru. Nah, benar. apakah Bapak sudah pernah mengidentifikasi nih latar belakang kenapa Dani itu punya keistimewaan seperti itu, Pak? Sudah sih Bu, tapi belum sepenuhnya Hmm, saya lakukan. Yang saya lakukan itu baru sebatas di kelas. hmm. Saya baru bertanya ke daninya, bertanya ke teman-temannya yang satu kelas, yang dekat dengan dia. Baru itu sih Bu, Oh, identifikasi yang saya lakukan. berarti Bapak belum mengidentifikasi latar belakangnya di rumah, Pak ya. Menurut Bapak nih, Ya, menurut Bapak nih, eh, penting tidak melakukan identifikasi di rumah, Pak? Latar belakangnya. nah, baru kepikiran sih Bu. Rasanya ini hal yang sangat penting nih Bu untuk Nah, dilakukan. Soalnya anak ini kan waktunya dibanding sekolah dan di rumah banyak kan di rumah kan. Pasti orang tua lebih tahu nih bagaimana aktivitas Dani di rumah, apa yang dia lakukan di rumah. Pasti orang tua lebih tahu hal iya, itu. benar itu Pak. Kita juga bisa ini nih menawarkan saran nih kepada orang tua. Kita bisa mencari solusi yang terbaik, berdiskusi terhadap orang tua, terhadap perkembangan Dani, Pak. Ya, benar sekali Bu, benar. Rasanya tidak sabar nih Bu. Saya ingin melakukan hal ini nih, ingin komunikasi dengan orang tua. Wah, senang sekali nih saya mendengarkan semangat Bapak nih, Pak. Semoga ya segera menemukan solusi permasalahan ini. Amin. Terima kasih Bu atas doa dan dukungannya. Rasanya saya tidak sabar nih ingin mewujudkan hal ini. Saya terharu nih, Pak. Selanjutnya kira-kira nih apa bentuk dukungan yang Bapak perlukan nih untuk mewujudkan komitmen Bapak ini? Mungkin yang saya butuhkan, yang pertama rekap atau data-data hasil catatan harian Hmm, saya tentang masalah Dani di kelas ini. Soalnya itu kan nanti akan saya bawa ke kepala sekolah. Terus saya mau dibuatkan undangan nih biar bisa mengundang orang tua biar hadir ke sekolah. ide bagus itu, Pak. Semoga berjalan dengan lancar, Pak ya. Amin, Menemukan amin, solusi atas permasalahan Dani dengan berdiskusi dengan kepala sekolah dan orang tua. amin. Nah, kira-kira nih Pak, kapan nih Bapak akan memulai untuk berdiskusi bersama kepala sekolah dan orang tua ini, Pak? Inginnya sih Bu sesegera mungkin. Hmm, Rencananya mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bu. Besok saya akan langsung merekap
hasil catatan harian saya tentang aktivitas dan di kelas. Sesudah itu lusanya akan langsung saya bawa ke kepala sekolah sebagai bahan tambahan. Kemudian diminta dibuatkan surat undangan dan segera akan saya kirim undangannya untuk orang tua, Bu. Oh, baik Pak. Saya nih jadi penasaran juga nih dengan hasil diskusi Bapak nih nanti bersama orang tua. Ya, baik Bu. Nanti ketika sudah terlaksana, ketika sudah ada hasilnya, mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk diskusi. Nanti akan saya sampaikan semuanya nih Bu, hasil-hasilnya Oke, Bu yang Pak. baik Pak. Ditunggu ya Pak ya hasil Siap, siap Bu, diskusinya siap. nanti kabar selanjutnya. Siap. Ya, oke Pak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak ya. Baik Bu. Mau melanjutkan pekerjaan saya. Ya, baik Bu. Ya, Terima kasih banyak ya Bu. sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Baik Bu Nova, bagaimana tadi setelah Bu Nova melakukan proses coaching tadi, apakah berjalan dengan lancar Bu Nova? Iya, alhamdulillah Bu Indah ya. Tadi proses coaching bersama Pak Nasarudin itu berjalan dengan lancar itu. Iya. Nah, setelah melakukan coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang mengenai coaching tadi ya Bu Nova. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu Nova dapatkan terkait indikator tercapaian yang diinginkan. Iya. Tadi saya sudah melakukan coaching, itu melakukannya dengan alur cerita Ibu. Dan juga menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menggali kompetensi coachee tersebut untuk menggali dan menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Sesuai tadi saya amati juga ada beberapa Bu Nova catatan Bu Nova sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu berdasarkan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksinya dan tindakan apa yang sebaiknya coach lakukan, serta juga menemukan rasa tanggung jawab coach agar rencana coach ke depannya berjalan dengan baik. Selanjutnya Bu Nova, luar biasa yang sudah Bu Nova berikan coaching hari ini. Mudah-mudahan ke depan Bu Nova lebih diberi kemudahan lagi dalam proses coaching berikutnya. Oh iya, ada pertanyaan lagi Bu Nova. Kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu Ibu, saya ingin mendalami lagi alur cerita untuk melakukan coaching selanjutnya supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Ibu, terima kasih telah melakukan sesi jawab tanya jawab ini. Semoga kita selalu sukses ke depannya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam Bu Nova. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat-sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik juga Pak. Nah, ini Pak, sebelum kita melakukan coaching nih Pak, Ya. sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Oke. Bapak. Ya. Pertama, saya akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian kita pada coaching kita hari ini. Ya, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, dan kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa juga yang disesuaikan dengan prinsip coach dan coachee Pak ya. Di antaranya itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nih kepada Bapak nih, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Oke, baik Bu Nova. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama penerapan alur cerita, mulai dari tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya.
kemudian bagaimana presennya, kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, Bapak. Ini pertanyaan kedua nih, Pak ya. Ya, Bu. Nah, kompetensi yang mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Oke, secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan pertanyaan berbobot itu. Oke, Bapak. Nah, kemudian nih pertanyaan terakhir nih, Pak ya. Ya, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Oke, indikator keberhasilannya, Bu ya. Iya. Indikator keberhasilannya dari proses coaching ini, saya mengharapkan nanti coach saya, Ibu Linda, bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan menggali potensi-potensi yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Oke, baik Bapak. Demikian dulu ya Pak ya pra-observasi kita kali ini. Ya, Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachi Pak ya. Kalau begitu saya permisi dulu Bapak ya ya. baik Bu. Ya, monggo silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Ibu siang ini? Alhamdulillah baik-baik. Nah, dari yang Ibu sampaikan, sepertinya ada yang ingin kita diskusikan ini Ibu. Boleh ceritakan? Silakan Ibu. Iya benar nih, Pak. Sebenarnya ya, saya ingin ceritakan nih saya sedikit ada masalah nih, Pak. Ya, ada masalah. Oke, baik Bu Winda. Berhubung kegiatan juga nanti lanjutan kegiatan saya nih. Mungkin kita ada waktu sekitar 20 menitan nih Bu. Mungkin 20 menitan ini boleh nih, silakan diceritakan aja kira-kira apa. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, Pak Ya, ya. santai aja Bu Oke. ngobrolnya. Begini, Pak. Saya ceritakan ini. Saya ini di sekolah itu punya saya lihat pembelajaran yang di sekolah itu monoton, Pak. Pembelajaran di Oke, sekolah itu oke. monoton, artinya tidak bervariasi. Mm-mm. Rekan-rekan saya itu banyak menggunakan ceramah, Ya, seperti itu, Pak. Nah, jadi saya perhatikan kenapa tidak kita lakukan di ilmu teknologi yang sekarang ini semakin canggih, kenapa kita tidak memanfaatkan IT tersebut begitu, Pak? oke, baik Bu Indah. Berarti yang saya garis bawahi ini, Ibu melihat di sekolah itu pembelajaran dari rekan-rekan itu masih pakai metode lama ya Bu ya, Iya, masih ceramah, masih monoton, kurang bervariatif. benar. Apakah benar seperti itu Bu? Ya, benar, Pak. Benar sekali. Oke, baik. Jadi Bu Indah, kira-kira dari percakapan kita ini nih, apa yang Ibu harapkan akan Ibu capai nanti? Yang ingin saya harapkan, Pak, saya bisa menemukan solusi untuk pembelajaran yang bervariatif ini agar saya bisa Ya, melaksanakan pembelajaran bervariatif ini, berbagi praktik baik juga kepada teman-teman rekan-rekan sejawat saya di sekolah tentunya, Pak. oke. Berarti Ibu ingin ada Perubahan, seperti perubahan lah gitu Bu ya, ya. Perubahan apa yang Ibu inginkan? terutama yang ingin saya inginkan perubahan di bidang pembelajaran yang bervariatif ini yaitu Ya, dengan metode pembelajaran yang berbeda, ya, kemudian media pembelajaran yang berbeda juga digunakan tidak monoton itu saja. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan teknologi dan ya. teknologi-teknologi tersebut banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran itu yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pembelajaran itu dengan anak-anak itu supaya tercapai tujuan pembelajaran dan anak-anak tentunya tidak bosan Pak kalau pembelajaran itu dilakukan dengan bervariatif seperti itu Oke, Pak. baik, baik, baik. Berarti perubahan yang Ibu ingin lihat itu ada semacam peningkatan lah pada anak-anak belajarnya itu Ya, biar lebih nyaman karena menggunakan teknologi gurunya, tidak monoton lagi gitu Bu ya. iya benar Pak. Oke, kira-kira nih Bu Winda dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira skala berapa nih saat ini? Dan harapan Ibu yang ingin Ibu capai skala berapa nanti sekolah Ibu? Hmm, yang saat ini kalau saya lihat Pak ya metode pembelajaran yang digunakan di sekolah itu eh, saya kira berada pada level 5. Oke. Iya, eh, iya.
Kalau harapan Ibu nanti targetnya berada di level berapa kira-kira? Iya, Pak. Yang saya inginkan inilah Pak, supaya lebih bervariatif lagi pembelajarannya, saya ingin pembelajaran di sekolah itu saya tingkat perubahannya yaitu pada level 8. Oke, level 8. 8 Bu ya, Iya, dari level 5 ke level ke 8. 8 ya Pak. Nah, Pelan-pelan saja. ya pelan-pelan saja. Benar Bu Indah. Kira-kira nih Bu Indah, untuk mencapai ini nih, perubahan dari level 5 ke level 8, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk mencapai ini semua? Yang ingin saya lakukan Pak, Ya. saya ingin lebih banyak lagi belajar, menggali Hmm. informasi, dan berkolaborasi dengan teman-teman saya. Ada juga teman senior saya di sekolah untuk mendapatkan informasi mengenai ilmu teknologi ini, apalagi metode-metode yang lebih bervariatif. Kemudian model pembelajaran kita bisa juga menggunakan aplikasi yaitu Quizzes. Dan dalam pembelajaran kita bisa juga menggunakan PowerPoint untuk presentase dalam pembelajaran supaya eh, anak tuh lebih antusias Pak, lebih semangat karena lebih mereka tuh lebih semangat lagi belajarnya. Oke, baik, baik. Oke, baik sekali ini Bu Indah. Kira-kira selain itu adakah hal lain lagi? Mungkin? Ada hal lagi saya ingin ber apa membicarakan hal ini tentunya kepada kepala sekolah untuk mengadakan pendampingan Oh, pendampingan. ya pendampingan individu ataupun saya juga ingin minta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan workshop gitu Pak. Workshop. Iya, workshop Oke. di sekolah kan Pelatihan kami punya gitu, Bu, ya? pelatihan gitu. Di sekolah Iya. kan kami punya kombel, kelompok belajar kami di sekolah Ya. bisa kita manfaatkan. Itu saya berbagi praktik baik lah Pak untuk Oke. ya berbagi praktik baik mengenai pembelajaran tentunya pembelajaran yang lebih bervariatif begitu Pak. Oke, luar Ya. biasa nih Bu rencananya. Nih, kira-kira Bu Indah dari pendampingan individu, kemudian kolaborasi, kemudian ada lagi rencana pelatihan atau workshop. Kira-kira dari semuanya ini, mana yang menurut Ibu paling nyaman ataupun yang paling memungkinkan lah untuk Ibu bisa laksanakan segera? Menurut saya yang rasanya saya bisa lakukan dan saya nyaman melakukan itu Ya. adalah lebih kepada pendampingan individu lah Pak Pendampingan kayaknya. individu. Karena pendampingan individu ini secara tidak langsung kita bisa lebih santai, lebih di tempat di sela-sela dalam kegiatan kita sehari-hari mengajar. Kita kan ada jam-jam lebih bervariatif. Kemudian model pembelajaran kita bisa juga menggunakan aplikasi yaitu Quizzes. Dan dalam pembelajaran kita bisa juga menggunakan PowerPoint untuk presentase dalam pembelajaran supaya anak tuh lebih antusias Pak, lebih semangat karena lebih mereka tuh lebih semangat lagi belajarnya. Oke, baik, baik. Oke, baik sekali ini Bu Indah. Kira-kira selain itu adakah hal lain lagi? Mungkin? Ada hal lagi saya ingin ber apa membicarakan hal ini tentunya kepada kepala sekolah untuk mengadakan pendampingan Pendampingan. ya pendampingan individu ataupun saya juga ingin minta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan workshop gitu Pak. Workshop. Yang workshop Oke. di sekolah kan Pelatihan kami punya gitu, pelatihan gitu. Di sekolah Ya. kan kami punya kombel, kelompok belajar kami di sekolah Ya. bisa kita manfaatkan. Itu saya berbagi praktik baik lah Pak untuk ya berbagi praktik baik mengenai pembelajaran tentunya pembelajaran yang lebih bervariatif begitu Pak. Oke, luar Ya. biasa nih Bu rencananya. Nih, kira-kira Bu Indah dari pendampingan individu, kemudian kolaborasi, kemudian ada lagi rencana pelatihan atau workshop. Kira-kira dari semuanya ini, mana yang menurut Ibu paling nyaman ataupun yang paling memungkinkan lah untuk Ibu bisa laksanakan segera? Menurut saya yang
rasanya saya bisa lakukan dan saya nyaman melakukan itu Ya, adalah lebih kepada pendampingan individu lah Pak pendampingan kayaknya. individu. Karena pendampingan individu ini secara tidak langsung kita bisa lebih santai, lebih Ya, di tempat di sela-sela dalam kegiatan kita sehari-hari mengajar. Kita kan ada jam-jam kosong misalnya ya, seperti kalau ada bidang studi kan kita jam-jam kosong ada bisa kita ngumpul sharing, berbagi oke. berbagi informasi kepada teman-teman sejawat yang belum mengetahui dalam ilmu teknologi. Begitu juga eh, Hmm, saya eh, jam istirahat bisa kita gunakan untuk saling berbagi seperti itu Pak, pendampingan individu lah kayaknya Pak yang lebih tepat bisa saya lakukan. oke. Karena begini juga Pak, kalau seandainya saya lakukan workshop mungkin Pak ya, Hmm, mungkin itu memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit ya, tentunya Pak ya. benar, benar. Perlu persiapan, Pak. Ya, terus persiapan yang mungkin lebih lama, perencanaannya seperti itu. Ya, Kemudian kita juga kan kalau workshop itu akan menampilkan mendatangkan orang yang berkompeten tentunya Pak ya, ya. benar. Jadi itu perlu rencana yang lebih matang. Makanya saya lebih ringan yang bisa saya lakukan untuk saat Hmm, ini adalah saya ingin melakukan pendampingan hidup aja, Pak. oke, baik. Jadi yang paling nyaman, yang paling memungkinkan adalah pendampingan individu ya, Bu. Ya, Ya, oke. Kira-kira nih, Bu, dalam melakukan pendampingan individu ini, apa saja yang mungkin Ibu butuhkan? Dukungan apa mungkin yang perlu Ibu persiapkan? baik Pak, kalau pendampingan individu ini tentunya saya juga harus banyak menggali informasi Pak ya tentang Ya, pembelajaran yang bervariatif ini. Bisa kita lihat dari dari apa teknologi, kita bisa lihat dari contoh-contoh di YouTube seperti ya, itu Pak ya. Kita bisa menggali informasi. Mungkin bahkan kita dengan ada rekan guru yang lebih senior, yang ya, lebih mahir di bidang IT, kita bisa ya. banyak bertanya, menggali informasi, berkolaborasi lah Pak, agar bisa saya lebih banyak ilmu lagi yang bermanfaat bagi saya nanti tentunya. Oke, baik, baik, baik. Jadi yang saya tangkap ini Bu, yang Bu perlukan itu perlu menggali informasi lagi, juga perlu kolaborasi dengan rekan guru yang lebih ahli gitu Bu ya. Iya, Nah, kira-kira nih kapan nih Ibu mau laksanakan? secepatnya Pak. Secepatnya ya. Iya, Oke, secepatnya akan saya laksanakan hal oke ini. luar biasa ini semangatnya nih Bu. Saya jadi penasaran ini bagaimana hasilnya nanti. Iya, Heeh, tentu Pak, harus. Ya, benar. jika tidak keberatan nanti Ibu ketika udah dapat hasil, jika Ibu tidak keberatan, nanti bolehkah Ibu komunikasikan lagi hasilnya? Benar Pak, memang itu yang saya harapkan. Kita bisa bertemu lagi Ya, untuk membicarakan hal ini ke depannya lebih lanjut Pak. oke baik Bu. Ini saya penasaran nih Bu. Ya, Saking semangatnya, kira-kira Ibu tadi mengatakan segera ya. ya benar Pak. Kira-kira segeranya itu apakah mungkin minggu ini, minggu depan, atau seperti apa Bu? Besok Pak, saya Oh akan besok. mengerjakan ya. Oke, Rencananya saya luar besok biasa. saya akan langsung merealisasikannya Pak. Oke, Iya, besok Bu ya. iya, Oke, baik. Saya juga tidak sabar ini melihat hasilnya nanti iya, ketika Ibu telah selesai melaksanakannya. iya, iya Pak. Semoga semuanya lancar, Ibu Amin. Winda, tidak ada kendala, Ya, tidak ada halangan, sehingga semuanya sesuai dengan yang direncanakan. ya amin, amin ya Rabbal. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sekarang sudah saya merasa lega dan Ya, saya sudah memberikan permasalahan saya ini dan menemukan masalah saya ini. Ke depan saya akan lebih eh, menjalani lebih baik lagi untuk pembelajaran bervariatif ini tentunya Pak. oke, baik. Ini sebelum kita akhiri obrolan kita ini, Bu Winda, mungkin ada hal lain yang masih ingin Ibu sampaikan, silakan. Saya kira cukup lah Pak sampai di sini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati saya sudah saya ungkapkan dan saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang selama ini saya pendam mungkin kan. Jadi Ya, saya sudah merasa legowo lah Pak. Sudah merasa alhamdulillah. legowo. Berarti Terima kasih kesimpulannya Pak. udah kita dapatkan ya, Bu ya. Iya, terima kasih Oke, Pak. baik Bu Linda, kalau seperti itu saya mohon izin ini karena Ya, masih ada kegiatan yang akan saya lakukan. Berarti kita sudah selesai. Terima kasih juga ya, Ibu Linda telah berbagi informasi. ya. Semoga besok semuanya lancar dan Amin. ditunggu informasi berikutnya. Terima Ya, kasih Pak ya. sama-sama Bu. Pamit Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.
Baik Pak Nas, bagaimana tadi proses coaching tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, puas dan prosesnya juga berjalan lancar. Nah, setelah melakukan coaching tadi nih, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya Ya, mengenai baik Bu. coaching tadi kepada Bapak ya. Ya. Nah, pertanyaannya nih, apa saja yang sudah Bapak dapatkan nih terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dari kegiatan coaching tadi Pak? Oke, baik Bu. Terkait indikator ketercapaiannya, yang pertama tadi pelaksanaannya sudah sesuai rencana, sudah sesuai alur tirta, sudah ada tujuan di awal, identifikasi masalahnya sudah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah terlaksana, prosesnya juga berjalan lancar, sehingga coach saya alhamdulillah berhasil Bu menemukan solusi rencana pemecahan dari masalahnya. Oh, oke. Baik, Pak Nas. Ya, Sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. ya, Sesuai tadi yang saya amati juga ada beberapa catatan. ya, Eh, Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, ya, yaitu sudah menanyakan ya, tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan yang sudah disampaikan coaching, dan juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi dan tindakan. ya, Nah, apa yang sebaiknya dilakukan dan juga sudah menemukan rasa tanggung jawab agar rencana coaching ke depannya berjalan dengan baik. ya, Nah, luar biasa ya Pak Nas ya, ya, sudah alhamdulillah Bu. berikan proses coaching hari ini. Eh, Mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi Amin. kemudahan lagi dalam proses coaching-coaching berikutnya. Ya. Nah, ini saya ada satu pertanyaan lagi, boleh Ya, Bapak ya? baik Bu, siap. Nah, ini ke depannya nih Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan lagi Pak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama masih di alur tirta. Saya ingin masih mendalami tahap-tahapan alur tirta. Kemudian satu hal lagi Bu yang masih sangat ingin saya kembangkan itu di pemberian pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Karena ini sangat penting dalam proses coaching. Kita bisa menggali potensi coaching kita dari pertanyaan-pertanyaan berbobot kita. Oke, baik Bapak. Terima kasih telah melakukan sesi tanya jawab. Semoga kedepannya nanti coachingnya terus lebih meningkat lagi Bapak ya. Amin. Iya, kalau begitu saya permisi dulu Bapak. Baik Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Permisi Bapak. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu Winda hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi gini Bu Winda. Jadi sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching hari ini, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Ya, Pertanyaannya terkait dengan rubrik penilaian, kemudian terkait dengan alur tirta yang akan Ibu laksanakan. Kemudian terakhir terkait juga dengan bagaimana cara Ibu menanggapi atau merespon coachingnya nanti bersama Bu Nova. Jangan lupa yang perlu diperhatikan juga nanti ya kemitraannya, kemudian proses kreatifnya, dan pertanyaan berbobotnya. Ya. Oke Ibu. Oke, Pak. Nah, pertanyaan pertama nih Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Oke, Pak. Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yang pertama ingin saya kembangkan yaitu present, kehadiran penuh bersama coach saya, kemudian mendengarkan aktif tentunya, kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, baik sekali. 3 hal itu Bu ya? Iya. Pertanyaan kedua nih Bu. Ya. Jadi dari 3 kompetensi coaching tadi yang ingin Ibu kembangkan, kalau secara lebih spesifik nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu observasi? Baik Pak, secara spesifik yang ingin saya kembangkan, yang pertama saya ingin mendengarkan secara aktif bersama coach saya, dan
Dan yang kedua, yang spesifik yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir nih Bu Winda. Dari proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti, indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan? Indikator yang bagaimana ya? Capai. Indikator yang saya ingin kembangkan terhadap coach saya, Ya. pertama saya sebagai coach tentunya ingin menemukan solusi, dan dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah yang lebih baik untuk mengatasi masalahnya, begitu Pak. Oke, baik sekali Bu Indah. Pertanyaannya cukup saya kira. Jadi untuk kali ini silakan Ibu laksanakan kegiatan coachingnya bersama Coach Nova ya. Oke, baik, silakan dilaksanakan. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Bu Nova. Apa kabar Bu Winda? Kabar baik. Mari silakan duduk. Terima kasih. Maaf nih Bu Winda, mengganggu waktunya tidak nih Bu Winda? Tidak juga nih, saya sudah selesai juga nih merekap nilai. Ada apa ya kira-kira Bu Nova? Kelihatannya bingung sekali. Ya, begini Bu Winda. Boleh ya saya cerita? Oh, boleh silakan. Saya kan ini lulus guru penggerak Bu Winda. Tetapi saya memiliki keresahan, kegalauan. Saya belum menguasai IT Bu Winda. Jadi saya ini takutnya nanti ada tugas-tugas mengedit video, membuat media pembelajaran yang menarik, itu saya belum mampu Bu Winda. Oh, begitu. Kalau begitu masalahnya Bu, jadi tujuan Ibu Nova ke sini untuk bercerita tentang pembicaraan yang Bu Nova ada masalah. Kemudian Ibu Nova ingin ceritakan apa sih yang Ibu Nova yang ingin capai? Ya, saya ingin mencari solusi Ibu. Ya. Agar saya bisa gitu menguasai, meningkatkan kompetensi saya untuk menguasai IT ini Bu. Saya ingin bisa mengedit video, saya ingin bisa membuat media pembelajaran yang menarik seperti itu Ibu. Selain menggunakan PowerPoint Ibu. Oke. Nah, Bu Nova, jika Bu Nova ingin menggali potensinya tentang memperkuat pembelajaran tentang media pembelajaran tadi, poin-poin yang Bu Nova lakukan, jadi kira-kira Bu Nova sekarang ini berada di level berapa? Dari 1 sampai 10 itu Bu Nova berada di level berapa menurut Bu Nova? Kalau menurut saya sih Bu, saya masih sangat kurang sekali IT Bu. Saya rasa saya berada di level 5 untuk saat ini Bu. Oh, iya. Jadi yang perlu Ibu tingkatkan kira-kira Ibu pingin di level berapa kira-kira? Kalau saya sih pengennya Bu, ya saya berada di, paling tidak saya berada di level 9 lah Ibu. Untuk menguasai kompetensi IT ini Bu. Oke. Kalau Ibu Nova ingin berada di level 9, berarti Ibu Nova kira-kira apa yang harus Ibu Nova lakukan untuk mencapai angka level 9 itu? Nah, begini Bu, saya ada ide. Saya pengen belajar dari YouTube seperti itu Bu. Saya ingin belajar otodidak dari YouTube untuk bagaimana cara belajar membuat mengedit-ngedit video pembelajaran, terus cara membuat media ajar yang menarik buat peserta didik, seperti itu Ibu. Oke, baik bagus sekali tuh Bu Nova idenya. Untuk itu Bu Nova sudah belajar dari YouTube, juga membantu YouTube. Selain belajar dari YouTube, apalagi kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Ini Bu, saya mungkin akan meminta bantuan rekan sejawat, rekan guru di sekolah saya yang memang beliau ahli di bidang IT, Bu. Dan beliau sudah biasa mengedit-edit video dan membuat media-media pembelajaran yang menarik untuk peserta didik, Bu. Murid di sekolah. Nah, kira-kira nih Bu Nova telah memikirkan cara untuk meningkatkan kemampuan Ibu. Kira-kira apa langkah awal yang harus Ibu lakukan untuk mengeksekusi rencana itu? Iya, pertama-tama saya harus membeli paket data Ibu, karena kan memang mengedit-edit video itu rata-rata secara online membutuhkan paket data. Terus saya juga akan mempersiapkan
laptop saya, kondisi laptop saya, terus saya juga akan meminta bantuan kepada rekan sejawat yang ahli dan meminta menyusun jadwal bersama beliau kapan beliau siap. Nah, jika sudah tersusun maka akan kita eksekusi laksanakan. Oke, Bapak sudah mempunyai rencana itu. Jadi kira-kira siapa orang yang potensial kira-kira menurut Bu Nova yang bisa membantu Bu Nova dalam mengembangkan kompetensi itu? Ya, kalau di sekolah saya itu Ibu ada guru yang memang hobi di bidang IT dan beliau hari-hari memang menggunakan IT, mengedit-edit video, membuat media pembelajaran yang menarik menggunakan IT itu ada Bapak Ardiansa itu Ibu. Ya, satu sekolah dengan Teman satu Bu sekolah Nova ya. ya benar. Ya. Baiklah, Bu Nova. Jika Bu Nova sudah mempunyai rencana tersebut sama Pak Ardiansa untuk berkolaborasi, kira-kira kapan terrealisasi hal itu? Iya, Bu Nova? kalau bisa saya akan sesegera mungkin untuk memulainya, Bu. Dan saya akan selalu konsisten untuk belajar sehingga pada saat kegiatan guru penggerak itu dimulai, saya sudah setidaknya sudah bisa mengedit-edit video, membuat media pembelajaran sehingga nantinya saya akan tepat waktu mengirim tugas dan saya juga tidak kewalahan lagi seperti itu, Ibu. Oke, baik sekali itu Bu Nova. Berarti alhamdulillah Bu Nova sudah menemukan solusi yang menjadi keresahan atau kegalauan Ibu selama ini ya, Bu. Iya, terima kasih Ibu. Saya sudah mendapat gambaran nih ke depannya saya akan seperti apa untuk menyelesaikan solusi permasalahan saya. Sekali lagi ini terima kasih banyak Ibu Ya, telah sama-sama. membantu saya Ya, mencari solusi. ya, sama-sama Bu Nova. Iya. Kalau kalau begitu saya permisi dulu Ibu Ya, ya. ya, Terima silakan kasih Bu Nova, banyak atas silakan. Ya, bantuannya. sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Nova. wabarakatuh. Saya permisi Bu Indah. Nah, baik Bu Indah. Alhamdulillah sudah terlaksana proses coachingnya ya. Ya, alhamdulillah Pak. Bagaimana tadi Bu proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar. Oke, alhamdulillah berjalan lancar. Nah, baik nih Bu Indah. Setelah pelaksanaan coaching, saya kembali ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu. Ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Dari pelaksanaan coaching tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu rencanakan di awal? Apa saja yang sudah Ibu dapatkan? Baik Pak, sebelum yang sudah saya dapatkan dari pelaksanaan coaching tadi, Ya, saya sebagai coach dan Bu Nova sebagai coachnya, ya, tentunya saya sudah melakukan alur tirta Pak ya, alur tirta, tirta dengan oke. menggunakan tujuan, kemudian identifikasi, Ya. rencana aksi, serta tanggung jawab. Oke. Saya juga menggali kompetensi coaching dengan menggali dan menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah berhasil tadi ya, pelaksanaannya sudah sesuai alur tirta, Ya, sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasinya, sudah ada rencana aksinya, dan sudah ada tanggung jawabnya juga dari institusi. Oke, selanjutnya nih Ibu, kira-kira ke depannya nih, kompetensi apa lagi yang masih ingin Ibu kembangkan? baik Pak, sebenarnya saya ingin lebih lagi belajar tentang alur tirta ini yang saya Alur kembangkan tirta, ya, dan untuk pengembangan coaching selanjutnya untuk mendalami alur tirta ini secara lebih baik lagi. Oke, baik Ibu Indah. Saya kira cukup